Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah kembali bersama kami untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 firman Tuhan berkata begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, saya ingin saudara betul-betul mengikuti pemberitaan firman Tuhan kali ini karena ini akan membahas mengenai iman. Takutnya saudara, selama ini saudara berpikir saudara adalah seorang yang beriman, tetapi faktanya tidak. Mengapa demikian? Karena saudara salah memahami mengenai iman itu. Iman ini sangat penting saudaraku di dalam keimanan Kristen, sebab di dalam Alkitab, di dalam kitab suci yang kita yakini, kita imani ini saudaraku, betul-betul iman itu ditekankan, betul-betul iman itu dipersoalkan. Saya akan bagikan kepada saudara beberapa firman Tuhan terkait bagaimana Tuhan mempermasalahkan atau mempersoalkan iman itu saudaraku. Jadi kalau saudaraku kita baca tadi di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 jelas sekali dikatakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dengan kata lain saudaraku, apapun yang saudara kerjakan, yang saudara usahakan, kalau itu tidak dilandasi oleh iman yang benar, maka itu adalah sia-sia belaka saudaraku. Sebab kita akan belajar sekarang, di dalam firman Tuhan dijelaskan mengenai iman itu. Ibrani 11 ayat 1 saudara, di situ dijelaskan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau di dalam terjemahan Inggris, bahasa Inggris saudara, itu menggunakan substance of things, ya, atau substansi atau inti pokok dari segala sesuatu. Iman itu seperti itu saudara. Ada juga terjemahan bahasa Inggris yang menggunakan kata assurance of things saudara. Ya, kepastian. Nah, dasar yang dimaksud dalam firman Tuhan ini Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar. Itu dasarnya apa yang dimaksud? Dasarnya adalah firman Tuhan saudaraku. Jadi segala sesuatu, usahamu, pekerjaanmu, kegiatan apapun yang saudara lakukan, kalau tidak didasarkan kepada firman Tuhan, maka segala sesuatu itu sia-sia saudara. Maka dikatakan lagi saudaraku, ya, seperti misalnya di dalam Lukas 18 ayat 8 saudara. Firman Tuhan berkata begini. Ini Yesus yang berkata saudara, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini kan suatu persoalan yang Yesus ungkapkan kepada kita umat manusia. Ya, bahwa Bapa yang di sorga akan segera membenarkan kita sekalian. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, Yesus itu datang. Karena Yesus kan akan datang untuk kedua kali saudaraku. Maka dikatakan oleh firman Tuhan ini, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman yang dipersoalkan saudaraku. Bukan dia mengatakan apakah dia akan menemukan orang-orang bergereja. Orang-orang yang berdoa, tekun berdoa. Bukan itu saudaraku. Dikatakan dengan jelas oleh firman Tuhan ini, adakah ia mendapati iman di bumi saudara? Maka sangat berbahaya tentu saja saudara, kalau saudara tidak betul-betul mengerti dengan
perkataan iman ini, saudara. Ya, sehingga saudara, ketika saudara rajin ke gereja, saudara rajin berdoa, saudara rajin pelayanan, saudara pikir saudara seorang beriman. Dikatakan oleh firman Tuhan ini dengan jelas, ya, Ibrani, ya, kita baca lagi, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu, ya, yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar, substance of things, assurance of things, substansi inti pokok, kepastian, itu adalah firman Tuhan. Jadi saudara harus belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu, baru ambil tindakan. Kalau saudara bertindak dengan pengertian, ini kan baik, ini kan bagus. Tapi kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan, jangan-jangan apa yang saudara pikir baik, yang saudara pikir bagus itu justru bertentangan, saudara. Karena apa yang baik, yang bagus dalam pandangan manusia, dikatakan oleh firman Tuhan itu belum tentu loh, ya, di pandangan Bapa kita yang di sorga. Begitu pentingnya iman ini, saudara, sehingga diberikan suatu perumpamaan di dalam Matius 17 ayat 20. Yesus lagi yang berkata ini, saudara. Ia berkata kepada mereka, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Diambil perumpamaan iman itu dengan sebesar biji sesawi. Saudara googling sajalah, ya. Lihat bagaimana besarnya biji sesawi itu, saudara. Ya, lebih kecil dari kacang hijau, saudaraku. Sampai segitunya Tuhan memperumpamakannya. Artinya Tuhan tidak menuntut iman yang segede gajah, saudaraku. Bukan iman segede gunung. Iman sebesar biji sesawi untuk memindahkan gunung. Karena begitu sukarnya iman itu, saudaraku, maka jangan kita anggap remeh. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, ini Yesus lagi yang berkata, saudara. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini, saudara. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Mengapa dikatakan orang kaya di sini? Karena dianggap orang kaya itu tidak terlalu banyak tekanan hidup, saudaraku. Karena dia hidup berkelimpahan. Itu pun, saudaraku, diperbandingkan dengan seekor unta yang masuk ke lubang jarum, itu lebih susah, saudaraku. Ya, apalagi kita orang yang tidak cukup ekonominya atau pas-pasan. Diambil contoh orang kaya untuk menggambarkan kepada kita orang yang sudah hidup nyaman pun, artinya punya keleluasaan, punya segala fasilitas, punya waktu untuk beriman, itu aja sukar, saudaraku. Apalagi kita yang sibuk terus setiap hari cari nafkah, mencari kenyamanan diri. Jadi jangan main-main, saudara. Iman ini nggak gampang. Ya, saudara tahu pun teorinya, prakteknya juga tidak gampang. Perlu ketekunan, perlu ketaatan, perlu kesetiaan, perlu pengorbanan diri. Seperti firman Tuhan katakan, pikul salib. Jadi kalau hari ini saudara masih sulit untuk beriman, di mana kita telah begitu gampang untuk mengakses internet, mempelajari firman Tuhan. Nah, luar biasa, saudaraku. Maka tepatlah digambarkan oleh Yesus Kristus. Lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Di Israel itu, saudara, ada semacam pintu gerbang itu, ya, yang kecil memang, seperti lubang jarum dikatakan. Dan unta itu kan ada punggungnya, saudara. Pungguk di belakang itu ada tonjolan, ya, sehingga harus diturunkan beban yang dibawa oleh si unta itu, dan unta itu harus seperti berlutut begitu untuk melewati itu, karena pas-pasan mungkin, ya,
Ukurannya itu tidak lega-lega sekali, saudara. Ya, dikatakan lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini tidak sedang berbicara bahwa orang kaya itu susah masuk surga, tetapi lebih menggambarkan bahwa orang yang sudah memiliki banyak fasilitas, banyak kenyamanan hidup, banyak kemudahan, banyak waktu, seperti orang kaya kan begitu, saudaraku. Orang kaya kan memiliki segala hal seperti itu, privilege banyak dia dapatkan. Mau urus apa-apa gampang, saudaraku. Ya, karena dia kaya, dihormati, disegani. Itu pun lebih mudah, kata firman Tuhan ini, seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Jadi ini mau menggambarkan bukan orang kayanya, saudaraku, tetapi mau menggambarkan jangan kamu remehkan iman itu. Ya, jangan remehkan iman itu. Sungguh-sungguhlah pahami, karena iman itu adalah ketika saudara, garis bawah ini saudara, ketika saudara mengetahui adanya firman Tuhan, saudara baca, saudara renungkan, saudara dapat remahnya, lalu dengan sungguh-sungguh saudara mau melakukan firman itu. Nah, disitulah saudara menjadi seorang yang beriman. Ya, di situ saudara menjadi orang yang beriman. Kalau cuman menghafal firman, saudaraku, saudara cuman orang yang berpengetahuan tentang firman Tuhan, bukan orang beriman. Orang beriman adalah ketika dia melakukan firman Tuhan itu. Itu namanya orang beriman. Ya, kalau cuman menghafal firman, banyak-banyakan menghafal ayat, itu bukan orang beriman. Itu hanya orang penghafal ayat. Itu hanya orang yang memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan. Ditanya kalau firman Tuhan yang berkata begini di ayat mana? Oh, cepat sekali dia. Lawan-lawan komputer, saudara. Cepat dia. Oh, di ayat sekian. Kitab sekian. Tapi iman adalah ketika engkau melakukan firman Tuhan itu. Itulah engkau disebut orang beriman. Kita sudah belajar hari ini, saudaraku, betapa Yesus mempersoalkan sungguh-sungguh mengenai hal iman ini. Jadi kita yang jadi pengikut ini jangan main-main, saudaraku. Di dalam Lukas 18 ayat 8, apakah kurang tegas? Yesus sendiri yang berkata, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman di bumi. Iman di bumi, saudaraku. Iman. Bukan orang yang masuk gereja. Bukan kelompok komsel. Bukan, saudaraku. Di dalam diri setiap orang itu harus memiliki iman, saudara. Iman itu milik perseorangan. Bukan kolektan gitu. Bukan sekelompok orang. Di dalam satu keluarga pun bisa aja ada terjadi. Ada yang beriman, ada yang kurang beriman, bahkan ada yang tidak beriman sama sekali. Karena iman itu adalah ketika seseorang melakukan firman Tuhan. Itu baru disebut orang beriman. Dikatakan oleh firman Tuhan, misalnya, ampunilah jikalau ada orang bersalah kepada. Kalau engkau melakukan hal itu, maka engkau orang beriman, saudara. Iya kan? Tapi kalau ada orang yang menjengkelkan kamu, ada orang yang berbuat salah kepadamu, engkau malah dendam, dari mana engkau berorang beriman? Padahal engkau hafal loh perkataan firman Tuhan itu. Engkau hafal di luar kepala. Kitabnya di mana, ayat berapa engkau tahu. Tapi ketika ada orang yang menyakitimu, ya, berbuat salah kepadamu, engkau dendam, saudaraku. Engkau kepahitan. Engkau bukan orang beriman. Tapi kalau engkau melakukan apa yang firman Tuhan katakan, nah disitulah engkau adalah seorang yang beriman. Jadi sekali lagi garis bawah ini, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh mempersoalkan iman kita, saudara. Ya, sungguh-sungguh Tuhan Yesus mempersoalkan iman saudara dan saya. Jadi jangan main-main, saudara. Kita sudah tahu hari ini bahwa iman adalah ketika kita melakukan firman Tuhan, bukan ketika kita menghafal, saudara. Ya, bukan ketika kita melakukan khotbah di mana-mana, bukan kita melakukan pelayanan di mana-mana, bukan kita rajin ibadah di mana-mana. Tetapi ketika engkau melakukan firman Tuhan, itulah yang disebut iman, saudara.
Dua firman Tuhan ini harus engkau terus ingat. Lukas 18 ayat 8 di mana Tuhan Yesus berkata, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Lalu selanjutnya dikatakan dalam Matius 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang kaya di sini bukan pengertiannya adalah orang kaya itu sendiri, tetapi menggambarkan orang yang telah memiliki banyak kesempatan, banyak privilege, ya, banyak kemudahan, banyak kenyamanan. Itulah yang digambarkan dengan orang kaya, saudara. Sebaliknya orang yang sibuk terus dengan hari-harinya untuk mencari nafkah saja, tidak membagi waktu dengan Tuhan dengan baik, bahkan di dalam kegiatannya setiap hari mencari nafkah itu, dia tidak mempraktikkan firman Tuhan ketika berhubungan dengan manusia lain. Mungkin banyak orang memahami firman Tuhan Matius 19:24 ini yang mengatakan seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah itu adalah orang kaya sungguhan. Memang saudaraku, itu juga bisa bermakna seperti itu. Tetapi ingat baik ya, yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini adalah hakikatnya gitu loh saudaraku. Ya, orang yang sudah betul-betul memiliki segala kenyamanan, kemudahan, privilege lah ya saudaraku. Sudah mendapatkan banyak waktu, segala fasilitas ada saudaraku. Orang seperti itu pun dikatakan oleh firman Tuhan ini tidak lebih mudah daripada seekor unta masuk melalui lubang jarum. Demikian saudaraku pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya memberkati kita semua dan kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.